Cuman yang menjadi masalah tuh kebanyakan orang banyak yang tak tahu cara menyelesaikan masalah. Masuk kekiniannya problem solving. Masuk kekinian. Bagi awak di Minangko, di legislator tuh bukan sesuatu hal yang tabu dan bukan untuk sulit untuk menyesuaikan. Karena lah kebiasaan awak menjalankan kehidupan sehari-hari sih. Karena di parlemen itu kan bermusyawarah, Pak kan. Itulah biasa sehari-hari yang awak jalankan di hidup. Ampe kata saja kita bedakan letak kalimatnya beda artinya. Contoh, si Udin digigit anjing lari. Awak tatang komanya si Udin digigit anjing lari. Itu perintah dia. Kalau awak pindah lo koma cek lego. Udin digigit anjing lari. Lah beda arti ya. Kalau etika awak baik, betul. Adab awak baik kan di mata sampai diterima di orang. Itu nomor lalu. Itu nomor lalu kan. Tapi kalau awak tak batarti, di mata sampai hanya dia kacang miang aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Salwa Kreasi. Hari ko kita berkunjung ke rumah salah seorang anggota Dewan DPR RI dari Solo Selatan. Beliau adalah anak muda pelopor pertama dari Solo Selatan menjadi anggota Dewan di tingkat pusat. Dan beliau punya sejarah panjang. Pernah juga menjadi anggota Dewan di kabupaten kota, pernah juga menjadi anggota Dewan di provinsi, dan kini beliau berada di tingkat nasional DPR RI. Selamat datang kepada Bapak Zigor Ronanda. Jadi Giko tua, ada hal yang ingin ambo tanyakan ke ketua. Sepanjang jalan ketua menjadi dewan namanya, jadi dewan. Tentu banyak sejarah carito panjang yang tersimpan dalam memori ketua. Kaliku lah ya. Yuli kaliku. Jadi pertanyaan pertamanya ke ketua. Dari 3 tingkatan ke ketua. Kabupaten kota lah, provinsi lah, kini di DPR RI ketua. Amanah naga ada keunikan atau keunikan tiap tingkatan ketua. Jadi makasih Bang Salwa Kreasi telah mengundang kami untuk menjadi sharing lah. Ayo, baca itu pengalaman hidup lah. Iya. Mulai dari khususnya di tentang lembaga DPRD. Iya. Alhamdulillah hari kini itulah 3 periode dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPR. Pertama di tahun 2004 balik ambo menjadi anggota DPRD provinsi. Ya. Itu usia ambo baru 23 tahun. Dan itu pada 2004 balik itu tidak banyak anak muda yang ikut berkontestasi di pemilu legislatif. Mungkin bisa dihitung jari. Pada saat itu ambo lo yang paling muda ya. Iya. 23 tahun, yang umur 20-an itu, angka 20-an itu tidak banyak orang di Indonesia. Iya. Tapi di tahun 2009 balik, itulah mulai banyak anak muda. Banyak yang berusia 23 tahun, 25, udah mulai banyak. Jadi kita termasuk juga salah satu anak muda yang pertama pelopor lah yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi anggota dewan secara pemilihan langsung. Iya. Kalau sebelum pemilihan langsung kan ada perwakilan anak muda. Iya betul. Kan? Tertutupnya. Hari ini itu di umur 33 tahun kita alhamdulillah masih diberi amanah oleh masyarakat. Masing-masing itu dan ambo menjadi anggota DPR RI hari ini itu tanggal 1 Oktober dilantik Bang. 2024 ya. 2024 pada bulan mana lah kini itu 2 bulan 3 bulan tuh.
Betul betul. Masuk bulan Sekitaran ketiga. tiga, ya masa tiga. Bulan ketiga Ya. kira di tahun 2025. Tapi secara garis besar di DPR RI itu memang ambo lihat kumpulan-kumpulan orang pilihan, Ya. karena dari sekian banyak caleg seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia 270 juta orang. 500-an yang duduk di parlemen itu Ya. dengan berbagai latar belakang. Berbagai latar belakang dan masing-masing itulah pasti mempunyai kelebihan. Ya, ya. Dan ambo lihat semua orang itu pasti mempunyai niat yang baik untuk membangun bangsa. Cuman ada berbagai macam cara yang Caronyo yang berbeda lah. ada stylenya yang berbeda. Ya, ya, ya. Ada stylenya dengan karya karena Memang memang gas latar aja tadi kan. belakang. Ada stylenya yang soft. Ya. Ada lo mungkin kelihatannya stylenya tidak pernah ngecek gitu. Apa dia? Tapi lobby-lobby belakangnya luar biasa gitu. Hah? Karena kan di lembaga politik kan berbagai macam cara kan. Iya, betul betul. Bagi orang-orang. Dan pengalaman Ambo melihat di provinsi memang berbeda. Beda di provinsi dan berbeda di kabupaten. Kalau provinsi itu mungkin wilayahnya luas, atau jadi anggota DPRD provinsi itu 3 kabupaten. Ya. Solo Raya Mewakili ya, 3 Solo kabupaten. Selatan, Ya. Dapil Ambo dulu Kabupaten Solo. Kota Solo. Itu intensitas gesekan politiknya ndak begitu keras lah. Justru yang lebih kompleks itu gesekan politiknya di kabupaten. Sama-sama mau jadi ketua. Lebih ketek malah lebih angeknya ya. Main siku Maliko ya. Tapi alhamdulillah mau sampai 5 tahun. 5 tahun jadi anggota DPRD provinsi. 5 tahun jadi ketua DPRD. Alhamdulillah selama 5 tahun itu mungkin bisa dinilai pada saat Ambo lah nak jadi ketua. Betul betul. Stylenya baak. Iya. Kalau masih Ambo jadi ketua kan susah untuk melihat apakah ada perubahan. Nggak ada pengukurnya gitu. Alat ukurnya. Iya, alat ukur. Tapi Ambo lihat setiap kepemimpinan itu pasti mempunyai style atau gaya yang berbeda. Ya, karakter nan berbeda. Karakternya yang berbeda. Kalau Ambo berusaha untuk menjadi diri Ambo sendiri sih. Betul. Nggak harus mengikuti style orang mendeko ke mendeko, nggak. Iya. Ambo selama itu lah 10 tahun dan tahun ketiga Ambo berupaya untuk menyesuaikan awak yang menyesuaikan diri jurang. Jadi anak muda kan, anak muda kok dianggap orang minim pengalaman. Iya betul. Boleh umum masih ya percaya orang payah. Jadi awak aja menyesuaikan, dan sebagai anak muda tentu awak ndak boleh pada hari kini kok dengan kebebasan banyak informasi. Iya. Awak ndak boleh cepet menyimpulkan segala sesuatu. Dan yang paling penting tuh kelemahan anak muda itu emosional. Bisa meledak mendadak bisa lo turun mendadak selo. Itu yang harus kendali. Iya. Jadi Ambo selalu itu tuh kalau ada yang ikui yang mendampingi Ambo misalnya tenaga ahli itu Ambo setelah kegiatan itu pasti nanya pendapatnya, Ambo kira-kira apa yang harus diperbaiki gitu. Awak kan sebagai public figure lah istilahnya di negara, aku kan berupaya untuk melakukan yang terbaik. Cuma Ambo yakin dan percaya setiap dalam perjalanan kok pasti banyak kurangnya. Karena Ambo malu loh, pengalaman kecil orang malu baru 10 tahun Ambo. Ya kecil, kalau kecil orang awak kok 1 tahun jaguang nyonya kan. Pengalaman hidup, tapi kalau pengalaman jadi anggota itulah mencoba ketika tingkat ya. Nggak banyak orang loh yang muda. Ya karena ikut tuh ada satu hal keunikan soalnya. Bagi cek tua tadi di ujung tadi bahwa ndak banyak lo orang nan bisa seperti Iko. Iko bukan sebuah kesombongan tapi sebuah kebanggaan. Karena 3 tingkatan itulah dicoba. Sebelum lanjut jauh ke mungko tua. Tentu ada pertanyaan lucu gitu. Ada ketua lo mengecek tadi bahwa Ambo anak muda yang kemudian bau sawo tampil, kayak itu cek tua tadi. Tampil dan coba jadi diri sendiri. Kok karakter muda kata? Saya ketek pertanyaan ketua. Sabalun ketua masuk ke wilayah tuh,
apa ketua seperti orang biasa, anak muda biasa dengan keunikannya, kenakalannya, dengan gairahnya, gitu. Apakah seperti itu? Atau memang ala siap mana ketua disiapkan orang tua? Nggak boleh mereka spesial saya, baku ruang atau seperti itu? Nah, soalnya kalau berbicara orang tua tentu ada persiapan nih orang tua. Iya. Persiapan, ke ibarat ambo ko salah satu disiapkan khusus untuk politik sih enggak lah dong. Enggak lah dia. Cuman memang disiapkan bagaimana pendidikannya, budaya, budayanya, agama. Iya. Memang disiapkan. Kalau di Wak Minang itu kan sebelum pemerantau itu ke surau itu kan perlu. Modal dasar Wak itu kan. Kalau etika Wak baik, betul. adab Wak baik kan di mata sampai diterima oleh orang. Itu yang perlu. Itu yang perlu kan. Tapi kalau ada batarti, adi mah tampe hanya dia kacang miang aja kan. Once kan campak dia orang kan. Itu pasti disiapkan. Iya. Ambo salah satu dari kita. Tapi bagaimana untuk larangan sepanjang sejauh kau bersunat lah tuh. Berarti standar ya? Standar ambo jadi ketua DPRD malah bupati mah kayak ambo. Betul. Ya kan? Betul. Bupati mah kayak ambo nak do ambo kayak ambo kaman dikte-dikte. Betul. Memang biarkan aja. Peran Ambo sebagai hari kini jadi dari dulu pernah jadi ketua DPRD, bila bupati Ambo ketua Golkar di kabupaten. Iya. Nah, peran yang berbalik di Sulawesi Selatan Ambo dulu mau jadi ketua DPRD. Baru kayak Ambo jadi bupati. Iya, betul. Ketika Ambo jadi ketua DPRD, kayak Ambo tuh enggak jadi siapa-siapa dong. Beliau pernah calon bupati tahun 2000 mulai, kalah dan berhenti jadi anggota DPRD, ketua DPRD. Jadi yang mau dapat ketua DPRD 2009 Bali itu kami dalam posisi gaya ambo ndaklah memegang kekuasaan. Betul. Nah, 2009 Bali alhamdulillah berkat kepercayaan masyarakat ambo jadi ketua partai, masih bisa mempertahankan partai ambo jadi ketua DPRD. Nah, setelah ambo jadi ketua DPRD 2020 beliau calon bupati beliau. Alhamdulillah beliau dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi bupati. Kadang kan sebagian orang menganggap mungkin ambo, tuh lahnya nak bupati. Kan ikon negatif nampak juga. Ambo gaya ambo bupati itu ya. Kan tak mungkin lah ambo ketika lahir dulu, tanya dek Tuhan, lahir di rahim siangku nih lahir. Kan tak salah ambo milih. Ada nego deh. Dan tahu mulai terpecah. Itu yang harus diluruskan. Iya. Dan di dalam politik ambo kan dipilih langsung. Ya bukan di pasangan kawan itu. Dipilih langsung oleh masyarakat. Oke. Dan kepala daerah itu dipilih langsung oleh masyarakat. Dan di Sulawesi Selatan kan banyak juga dulu yang ikut nyalon di PRRI. Semua. Nyalon. Pacu-pacu ya. Iya. Yang terpenting Ambo ndak akan bisa melarang orang untuk berpendapat kepada Ambo. Betul. Apakah itu pendapatnya baik atau pendapatnya negatif? Yang terpenting kalau pendapatnya baik Ambo enggak mungkin lo untuk berbangga hati dah. Betul. Kalau negatif Ambo harus mengevaluasi diri Ambo. Salah enggak Pak? Salah enggak Pak? Iya tuh. Jadi kayak tuh. Jadi kalau sabananya tuh kan Ambo menyatukan tadi di awal ketua pelopor. Kayak kok. Tadi waktu di DPRD provinsi itu mudo Ambo suara terbanyak dulu tuh. Gitu kan. Dari 65 anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah Ambo dapat suara terbanyak, cetak sejarah loh. Gitu kan. Berarti mudo. Kan? Di awal Ambo jadi anggota Dewan gue lah menjadi buah bibir itu. Yang kedua, jadi ketua DPRD Kabupaten Kota. Kabupaten Kota. Ayo, kita dibuat kabupaten kota. Ambo bilang mudo tuh. Ketua DPRD Sumatera Barat ya. Kalau kini masuk ke DPR RI. Itu kan ya enggak semua orang lo itu. Gitu. Sulit untuk kadang hanya DPR RI, DPRD Kabupaten Kota selesai. Yang majuan ke tingkat lain tak dilantang. Ada tak dilantang. Ada sakit. Ayo kalau kalimatnya itu itulah. Ada sakit di situ lah ya. Itu kan Ambo nyampai. Satu. Dan kedua, memang tidak sulit untuk sampai itu sulit. Namun gitu tuh. Karena kami di Salua kok kan mau tidak mau kami dokumentasikan prestasi kok. Dan caronyo menurut ketua anak muda kok kan cenderung pakai ketua miskin pengalaman, umur baru setahun jagoan,
payah diberi penghargaan atau kepercayaan paling utama. Kita tiba ta. Ketua kemudian bisa mendapatkan kepercayaan tadi. Dapat bahkan suara terbanyak tadi lo, alhamdulillah. Kemudian jadi ketua. Kini pun terbukti dalam persaingan tingkat lebih luas. Percaya balik ya. Kalau wilayah politiknya itu lain hal kita bicarakan. Tapi capaian itu tercapai gitu kan. Menurut ketua, kalau ketua harus berpasan karena muda-muda. Terutama kami orang Minang, kita orang Minang gua. Kita tua tadi lah, ya tadi mereka surau bakal duit standarnya kan. Normalnya ya. Dari kita ambo itu normalnya dah kayak ndak lo ada satu hal yang lebih dah. Normal orang Minang sekolah sudah tuh malam ke surau Raja Silik lah ilo kaki ambo santiang lo silik gitu. Iya itu kunci kan jadi bahkan gitu ketua kan bukan orang spesial yang dibungkus jo plastik itu ndak boleh salah ndak boleh ikut. Bahkan ambo masuk sekolah ambo tahu. Bahkan ambo pernah dengar ketua sekolah tuh keren lo ketua. Yo bile lo suku ke lapangan. Jadi itu apa pesan ketua untuk anak muda-muda ketua untuk kita anak-anak muda Minang gitu. Jadi pesan ambo kepada generasi muda khususnya di channel YouTube atau podcast Saluk Kreasi ya kepada Minang. Oh pasti. Betulnya karena ambo hariku sebagai legislator bagi awak di Minang kok di legislator tuh bukan sesuatu hal yang tabu dan bukan sulit untuk menyesuaikan. Karena lah kebiasaan awak menjalankan kehidupan sehari-hari sih. Karena di parlemen itu kan bermusyawarah awak kan. Itulah biasa sehari-hari yang awak jalankan di kehidupan awak. Apakah itu di adik awak keluarga, awak sebagai orang Minang itu lah biasa tuh. Jadi nak lo payah menyesuaikan nama kini awak lah jadi anggota DPR ini menurut ambo nak lo do style yang baru atau dari kabupaten ke RI justru dari kabupaten itu ke RI itu ambo lebih paham detailnya bang. Kan tidak banyak orang yang dari bawah ke sehingga ambo lebih banyak memahami kondisi di lapangan bang. Pengalaman lah anak banyak. Lah ada dia di bawah. Ini yang susah tuh kan mengetahui kondisi real bang. Ketika membuat keputusan tuh kan banyak yang salah orang membuat keputusan. Dia tidak tahu kondisi real. Kondisi yang sebenarnya. Sedangkan itu aku dari bawah dari mana gitu. Mungkin katakan rapat kerja atau apa dengan mitra kerja awak mungkin punya pengalaman. Aku pernah punya pengalaman di daerah ternyata berkolaborasi atau bermitra dengan kabupaten kota itu situ yang banyak pemahaman orang yang kesimpulannya itu keputusannya itu tidak maksimal gitu. Dan menurut ambo hari kini itu anak-anak muda Pak sebetulnya itu bukannya tidak bisa dipikir kalau masalah pengalaman, masalah penyesuaian itu lebih cepat anak-anak muda sekarang loh. Pengalaman mereka lah cukup, nyola paham sekolah, informasinya lah terbuka dan nyola memahami digitalisasi dan generasi ini milenial, generasi Z, macam-macam namanya Alpha. Dan menurut ambo semakin kasihku generasi itu ya tergantung awak sih lah. Tergantung negara setelah itu kalau yang terpenting itu bang boleh awak menuntut ke negara itu peran sebagai orang tua itu tak ada kalah penting. Jangan sampai mentang-mentang negara itu peran kalau peran orang tua peran utamakan peran mama di situ itu penting benar. Kadang anak kemanakan, minta apa ke mama, minta laku, atau ada petua kan dapat kan hari itu. Tentu masing-masing elemen itu harus mempunyai perannya. Jadi saling mendukung. Karena sabananya pakai cek ketua tadi di parlemen itu bagi orang Minang itu hal biasa. Karena lah tiap harinya nyoba diskusi. Berdiskusi menyelesaikan masalah tuh musyawarah kan. Iya, bahkan otalapau. Contoh kecil saya mendiko bang. Kalau di Minang misalnya turun ke sawah bang, musyawarah loh. Betul. Turun ke sawah, kamu bantai kabau gadang atau beko aye bandar musyawarah lu kan. Sama lo, contoh kecilnya begitu. Polanya beda, cuman
tema pembahasannya berbeda. Ya, Polanya sama. polanya sama. Nah, tema pembahasannya beda. Kalau Yang besoknya wak turun ke sawah, temanya sama. Oh, kita membangun kok. Nah, polanya tetap bermusyawarah, nego, lobby-lobby politik sama sih. dan diskusinya pun sabananya standar yo bahwa Sama. orang Minang punya potensi besar sabananya untuk bahkan kemungkinan mau menyimpulkan menguasai parlemen dengan kebiasaannya berdiskusi tadi. Nah, emak tuh gitu sebagai anggota Dewan Anak Muda Iya. Minang, berusaha untuk menjadi diri surang. Mengalau wak harus menjadi style yang lain. Tuh kok yang nawak kerajaan dibungkus selama di parlemen kan lah sama. Ketika Iya, dari iya, muda, iya. dari ketik-ketik diajan, di awak kehidupan awak sama wak di Minang banyak dia yang berbeda. Jadi bisa disimpulkan tuh Jadi anak-anak muda yang di Minang kok tidak perlu takut. jadi jangan anak muda Ya, apalagi orang Minang ya. takut untuk bermain politik apalagi ke level parlemen dan utamakan latihan diskusi tadi, musyawarah, Ya. dan kemudian kepada yang tua bisa dikecek tua tadi ya bahasa mo lah, Dididik lah dengan baik. bahasa mo ya. Didik dengan baik dan apa ya, supaya waktu bisa mencari solusi. Kalau hanya menyalahkan saya, duit yang paling lama itu kan menyalah, mencari salah, Menilai, kan? Cik. Ya, mencari salah, cik, menyalah. Ayo kan akhirnya aku sanu salah gitu. Bawa supaya mencari solusi. Tahu waktu salah, tapi bawa solusi. Tidak sekedar tahu salah tapi tahu cara cari solusi. Cara gitu. solusinya. Dan hari kini negara saya butuh berkolaborasi. Iya, Nggak bisa awak mengecen awak hebat surang, awak pintar sendiri, awak jago sendiri, nggak bisa. Harus bekerja sama. Tidak zamannya. Nggak zaman. Itu yang seterusnya itu jangan capek awak menyimpulkan segala sesuatu. Kalau nggak tahu awak cerita yang sabana ya. Cari informasi. Cari informasi yang utuh, nah, baru awak menyimpulkan. Karena Karena kebanyakan orang tuh itu tapi kulit-kulit seketik itu disimpulkan sekali. tanpa mencari. Nah, Sehingga kadang buat aku itu anak muda kita tuh malah dek karena bebas informasi Riko. Kadang nggak pasar yang lain. tuh Lo yang banyak yang oleh ya. karena ambo punya teori gitu tuh. Eh. Ampe kata saja kita bedakan letak kalimatnya beda artinya. Contoh, si Udin digigit anjing lari. Ya. Awak tatang komanya si Udin digigit anjing lari. Itu perintah dia. Ya, ya, ya. Kalau awak pindah lo koma cek lego. Udin digigit anjing lari. Lah beda arti ya. Ya, ya. Nah, apalagi kemudian kalau apalagi ini komunikasi dunia sekarang gue lebih cenderung tanpa suara. Ya. WA, Facebook. Ya, kadangnya mengetik WA lama ketika lah mengecek tentu benar kecil ya kan. Kadang kalau Banyak tipe-tipe orang yang itu. Banyak tipe orang. Kadang ada orang yang tak pamali WA tapi dia bisa telepon. Banyak itu amat kuat nak boleh cepet menyimpulkan. Dan Ada kemudian orang mau WA ndak nyoba balik, kadang dia ndak mencari WA aja pakai telepon orang. Ada yang orang seperti itu. Jadi semakin kasiko, semakin maju zaman, semakin banyak apa kok perangai-perangai orang lagi. iya jadi Latar belakang orang. ada cek lain terakhir ketua. Apa punya teori gitu? Aku teori bahwa ilmu pengetahuan atau jenjang pendidikan bisa dikaji seseorang. Ya misalnya awak lah S1, bisa orang bisa ngajar S2, anak awak bisa S3, bisa kan lebih. Cie S1-nya bisa S2. Namun di ilmu pengetahuan itu atau jenjang pendidikan bisa dikalahkan di pengalaman. Jadi karena pengalaman butuh detik per detik untuk melewatinya, sehingga tumbuhlah dari situ teori senioritas. Namun ketua, salamu kan awak berhenti di situ, sehingga anak muda tidak bisa bergerak. Ikan yang membuat anak muda, jangan maju-maju lah. Oke, kakak. Tapi yang punya teori terakhir mengatakan bahwa kemutakhiran atau kesesuaiannya dengan zaman, ilmu pengalaman digabung dengan kesesuaian zaman, itulah hinyo. Ikolah, mungkin itu yang mau siapa? Ikolah ketua. Ada cile yang karena ada berbicara generasi, ada bicara senioritas. Sebetulnya pengalaman hidup itu rata-rata hampir sama. Iya. Cuman yang menjadi masalah tuh kebanyakan orang banyak yang tak tahu cara menyelesaikan masalah. Masuk kekiniannya problem solving. Masuk kekiniannya kan. Kok keren masuk? Iya, tapi kadang-kadang misalnya kena munde Pak minum lah bang. Iya. Pade. Iya. Itu pade itu kan tak semata-mata menghilangkan pade itu dengan minum.
Enggak harus itu. Kita semata-mata Iya, betul. ada cara lain, Iya. misalnya dengan cara memakan benda yang padat, atau Iya. makanan padat kayak kerupuk Iya. atau timun tuh. Kan dulu di dalam ilmunya Iya. kan. Samono dalam menyelesaikan masalah. Kadang masalah aku dengan cara awak berkomunikasi jurang tuh, bisa selesai masalah aku. Nah, tapi dia awak sagan marasola masalah, mabok putar lu orang ko jo sialo yang laki juga padahal ngecil kurang. Soalnya langsung bisa, tapi karena awak belajar problem solving tadi, supaya mungkin kalau langsung ada efek mungkin. Iya. Tapi kalau kemari mungkin tambah soft. Nah, itu yang problem solving. Yang terpenting itu cara menyelesaikan masalah. Kalau cara menyelesaikan masalah kok, kalau ambo melihatnya di situ. Misal kalau ada sesuatu yang terjadi, insiden lah. Iya betul. Katakan dalam politik lah. Ambo dulu kan kayak ambo pernah kalah dua kali berarti. Betul. Kalah 2 kali kan, adi malah salah dulu kan. Secara sosial rasanya ada yang kurang, secara ada yang kurang. Kira-kira apa nih Pak? Mungkin masalah komunikasi politik atau masalah manajemen politik, masalah gitu. Nah, sehingga sebut titik temu. Selalu mencari kan di mana benang merah masalah tuh. Salah mau jadi ketua DPRD yang itu. Misal ada tentang pemerintahan, ada satu target kinerja itu tidak tercapai. Iya. Masalah. Penghematan belanja pegawai misalnya. Iya. Masalah. Kerja tidak maksimal masalah. PT sama banyak B. Ya kan? Capai. Kurang itunya. Tapi capaian kok rendah. Taruh gitu. Itu yang harus dievaluasi tadi. Dan itu cara mencari masalah tadi. Banyak menyelesaikan masalah tadi. Memang masalah kok, sumber masalah harus dicari, tapi tidak ada ulio mencari masalah. Jangan cari salah, tapi cari masalah, selesaikan di mana. Sumber masalah dicari, dan mencari masalah itu beda. Titik koma tadi itu. Iya. Jadi itu kata kunci itu suatu mau anak muda, mau yang lebih tua, mau yang lebih senior, berupaya kalau ada segala sesuatu itu cari sumber masalahnya di mana dan diselesaikan. Begitulah tahu sumber masalah dan menyalahkan lo, udah akan menyelesaikan. Sudah menyilam kan? Ya. Oh sih kok salahnya ya. Masalahnya itu olah tahu tuh. Selamatkan segera, carikan solusi. Dan jangan diundur segala sesuatu. Leman gitu anak muda tuh acuk tuh. Masih kebanyakan ya. Itu nang kita karena kan ke penonton bekola, bisuklah, kola. Karena semakin undur waktu, semakin bertambah masalah. Kalau bisa diselesaikan capek, kenapa harus lambat? Tuh. Jadi sebenarnya penonton, kalau kerja itu panjang lah itu. Panjang. Cuman sebenarnya tuh. Jadi sebenarnya penonton ada benang merah dari cerita kita Riko dengan Pak Zigo Rolanda, yaitu kepada nan mudo. Itu paling penting karena beliau pelaksana mudo. Pelaku. Bahwa nak muda Minang ndak lo kalah ndak boleh kalah gitu kan. Tapi dengan syarat mereka tentu pandai berjuang, terus berjuang. Yang pertama dengan syarat tadi beraja problem solving, mencarikan solusi, mencari kojan, lebih kepada hanya mencari salah, membuat orang salah, bukan memperbaiki kesalahan. Dan yang ketiga, lebih anak muda itu misalnya kan yang senior ikut kau kan lah tahu tuh panjang perjalanan. Kalau ada kegagalan di masalah, awak jangan jatuh di lubang. Jangan ulang kesalahan yang sama, tapi mulai perbaiki. Itu kunci banan tuh sana. Dan yang terakhir banan sana, anak muda kau belum tentu tidak berpengalaman, belum tentu. Tapi inyo bisa membaca pengalaman orang lain dan kemudian mengambil kesimpulan dari pengalaman itu dan terapkan. Karena kecambo tadi, ilmu bisa dikalahkan oleh pengalaman, pengalaman bisa dikalahkan oleh kemutakhiran, kesesuaian zaman hari itu. Kami dari Suluk Kreasi undur diri. Terima kasih kepada Bapak Zigo. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.